Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda yang sudah bergabung di ruang Zoom malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin perkenalkan saya Putri, tim dari The Good Parent dan juga yang malam hari ini akan membersamai Bunda untuk Learning Parents ya, bersama dengan narasumber yang sudah diperkenalkan sebelumnya itu melalui pengumuman yang disampaikan di grup. Nah, sebelumnya mohon izin, ini saya belum bisa untuk on cam karena jaringan ya. Jadi daripada nanti tidak stabil gitu, jadi saya izin untuk membuka kelas terlebih dahulu tanpa menghidupkan kamera seperti itu. Nah, mungkin udah nggak sabar ya untuk segera belajar gitu bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Dan di sini sudah bergabung sekitar 40 partisipan. Terima kasih sebelumnya bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar gitu ya bersama dengan bersama dengan Parents Better Community. Nah, saya ingin menyapa narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dr. Gigi Anindya. Apakah sudah bergabung, Dok? Halo Bunda-Bunda, sudah bergabung ya, Bumin? Oke, baik. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah baik. Cuman ini mohon maaf Ya. nanti kalau suaranya agak bindeng ya karena lagi pilek. Oh, ya baik. Sepertinya memang Oke. musim ya, Dok, karena cuacanya Iya, juga agak iya. ekstrim gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Dokter Gigi Anindya ini domisilinya di mana ya? Kalau domisili sih sebenarnya saya tuh di Makassar, cuman emang Oh, lagi baik. bolak-balik aja nih. Kalau sekarang sih lagi di Boyolali. Oh, Mungkin seperti itu. Bunda-Bunda di sini ada yang di Makassar sama di Boyolali. Nah, saya di situ. Oke, baik. Boleh. Mungkin nanti di luar forum ini ya, Dok, barangkali bisa Iya. bertemu dengan Dokter Gigi Anindya gitu. Untuk yang di domisili di Boyolali dan di Makassar gitu. Nah, untuk malam hari ini kita akan sharing apa aja ya, Dok? Mungkin boleh di spill dulu sedikit gitu sebelum nanti masuk Oke. materi. Ya, jadi malam ini sharing aja ya. Jadi sebenarnya kayaknya di grup itu ada banyak juga dokter ya, dokter gigi jugaan. Jadi malam ini kita sharing-sharing aja tentang peran orang tua terhadap kesehatan gigi. Sebenarnya nggak hanya gigi aja sih, jadi dari mulut. Terus nanti tuh kayak eh, pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terus habis itu apa aja yang harus diperhatikan, apa aja kalau semuanya nih kok ada kerusakan-kerusakan gigi itu harus gimana. Nah, nanti kita akan sharing itu gitu. Oke, baik. Wah, jangan sampai ketinggalan materinya nih Ayah Bunda karena jarang banget ya momen sharing seperti ini gitu dan insya Allah kedepannya dari Paris Better akan memfasilitasi Ayah Bunda untuk sama-sama belajar bersama gitu ya, Dok. Nah, untuk share screen dari dokter sendiri atau kami bantu ya? Boleh saya share screen ya? Iya, boleh, Dok. Oke. Sebentar. Nah, sambil menunggu dokter untuk share screen, mungkin nanti di akhir kita akan ada sesi mungkin tanya jawab juga ya, Dok. Itu nanti bisa eh, live barangkali gitu. Maksudnya Ayah Bunda bisa langsung Oke. open mic untuk bertanya kepada dokter Anidia. Bentar ya.
Maaf kalau semuanya dari Ibu Min gimana ya? Soalnya kok jadi tab nggak bisa ya buat ini, buat Oh share ya, screen. boleh dok. Maaf ya. Udah ya ini ya. Untuk PPT-nya apakah sudah terlihat, dok? Udah bisa dimulai sekarang berarti Bu Min? Iya, boleh. Baik, Oke. silakan dimulai dokter. Saya persilakan. Ya, oke, selamat malam Bunda-Bunda semuanya, ya Bunda yang telah hadir pada sharing session malam ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semangat belajarnya. Kita sharing-sharing ya. Malam ini kita akan membahas tentang memperhatikan kesehatan gigi sejak usia dini. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Anindya Kartika Sari, bisa dipanggil Dr. Gigi Nindi. Eh, Saat ini saya eh, praktek sih udah lama cuti karena habis melahirkan, jadi belum praktek lagi. Gitu. Oke, lanjut. Next. Slide selanjutnya. Hmm, Oke. Jagalah gigi anakmu dengan itu terjaga tumbuh kembangnya. Every child deserves a happy and healthy smile. Kenapa? Gini. Jadi jagalah gigi anakmu dengan itu terjaga tumbuh kembangnya. Selain kita pastikan di sini awal mula kita ikut kelas di PUAN ini kan karena awal-awalnya tuh MPASI, kita sangat memperhatikan tuh MPASI buat tumbuh kembang anak. Padahal ada satu hal tuh yang penting, makan itu kan pasti dimulai dari mulut. Nah, dari mulut sendiri itu ada apa aja rongga mulut, ada gigi, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ, dari gigi itu sendiri, itu akan sangat berpengaruh sama tumbuh kembangnya. Karena kan kalau semuanya giginya sendiri ada masalah, pasti makan juga nggak bisa enak, makan juga nggak bisa masuk. Itu juga akan mengganggu tumbuh kembangnya. Selain itu ada banyak hal dari kesehatan gigi sendiri itu yang akan mempengaruhi tumbuh kembang. Gitu. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, coba diperhatikan, diingat-ingat mungkin beberapa ada di sini bunda-bunda yang usia anaknya udah banyak giginya atau kalau nggak kayak udah muncul tuh giginya. Dilihat, oh giginya nih putih bersih, terus mengkilap, nggak ada plak kayak gitu. Nah itu diperhatikan, dilihat. Ini adalah contoh dari gigi yang bersih sehat, gigi anak-anak yang nggak ada plak, nggak ada karies-kariesnya gitu. Selanjutnya, nah ini. Mungkin juga sambil dilihat-lihat, sambil ingat-ingat kok kayaknya udah ada ini ya dok, udah ada coklat-coklat kayak gitu. Bahkan sampai ada yang di gambar yang di bawah itu udah hampir menghitam, udah hampir habis, udah hampir mengenai gusi. Coba diperhatikan lagi gigi-gigi anak-anaknya itu kenapa ya dok kok bisa kayak gini tuh gimana perawatannya nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, atau jangan-jangan malah udah sampai kayak gini. Nah, ini yang gambar yang pertama nih, yang atas. Di situ kayaknya ada gigi yang tumpang tindih, ada gigi. Nah, yang atas sendiri itu adalah gigi permanen.
Dan yang bawah itu masih ada gigi susunya. Jadi istilahnya tuh sundulan gitu. Jadi gigi dewasanya udah tumbuh duluan, sedangkan gigi susunya tuh masih bertahan. Dan kita lihat di sini keadaan rongga mulutnya lumayan ya karena udah merah-merah, udah ada jerawat gusinya, terus habis itu giginya banyak warna hitam, apalagi yang bawah ini. Yang bawah ini gigi gerahamnya. Jadi ini sudah ada nih yang paling belakang sendiri nih yang bawah, gigi paling belakang yang seperti mangkok, terus habis itu ada gusinya yang muncul di dalam giginya itu. Nah, itu tuh sudah gigi permanen itu padahal. Jadi kadang orang tua masih menganggap itu adalah gigi susu, padahal itu sudah gigi permanen. Sambil dicek-cek lagi, jangan-jangan ini mas apa gigi anak saya ada nih dok yang kayak gini, kayak gitu. Nah itu gimana ya dok cara mencegahnya, cara merawatnya kalau udah kayak gini sambil diinget-inget lagi, sambil dilihat-lihat lagi, kok kayaknya ada ya gigi anak saya yang seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, atau enggak seperti ini. Biasanya sih yang seperti ini nih gigi anak-anak yang dot secara aktif. Jadi sambil malam tuh tidur. Jadi yang habis itu cuma di gigi bagian atas saja. Dan itu banyak. Hampir menghabiskan seluruh giginya, hampir mengenai gusinya. Biasanya kalau kayak gini kita nganggapnya tuh gigis atau rampan karies. Seperti itu. Selanjutnya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada gigi yang lubang, terus ada plak kuning seperti yang di gambar awal? Kok nggak bisa sih gigi seperti yang awal tadi, yang gambar foto yang awal yang putih, bersih, nggak ada plaknya? Selanjutnya, nah, jadi bakteri dalam yang merubah gula pada makanan dan minuman menjadi asam, yang jika dibiarkan terlalu lama dalam rongga mulut akan mengakibatkan lubang pada gigi. Nah, pada anak-anak usia yang sudah mulai makan, eh, apapun itu susu dari susu, bahkan ASI pun juga masih ada mengandung gula. Nah, itu yang gula yang pada makan dan minuman itu tadi yang nempel di gigi itu akan berubah menjadi asam. Nah, kalau semuanya dibiarkan lama dalam rongga mulut, itu akan mengakibatkan lubang. Makanya harus dibersihkan, harus kita perhatikan bagaimana biar gigi anaknya itu tidak berlubang. Selanjutnya, nah, selain itu juga karena adanya kurangnya mineral dan kalsium saat mengandung. Jadi saat ibu mengandung itu saat hamil itu bisa jadi karena kekurangan kalsium dan mineral. Karena memang eh, pertumbuhan gigi itu dimulai sejak sejak dalam masa kandungan itu. Lalu ada air minum yang dikonsumsi sehari-hari. Misalkan air minum yang dikonsumsi sehari-hari itu adalah air rebusan. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan adanya karies. Kemudian kebiasaan minum DOT saat tidur. Jadi setelah minum DOT dibiarkan sampai pagi tanpa kita lepas, lalu tanpa kita bersihkan terlebih dahulu giginya, itu bisa menyebabkan karies seperti yang gambar yang sebelumnya, yang gigis itu tadi. Lalu tidak menyikat gigi sebelum tidur, sama tidak pernah check up ke dokter gigi. Gitu. Selanjutnya, nah ini, kalau sudah seperti itu gimana ya dok? Kalau sudah ada lubang kayak tadi nih, kayaknya ada deh dok, gigi yang lubang sama anak saya, terus apa yang harus kita lakukan? Eh, apa yang terjadi jika maaf, apa yang terjadi jika gigi anak sudah ada lubangnya? Eh, Kenapa kok kita harus menjaga sih peran orang tua tuh penting sekali buat gigi anak gitu. Kalau semuanya ada lubangnya tuh kenapa? Pasti yang pertama anak akan merasa tidak nyaman. Kita aja yang besar kayak gini kalau semuanya sakit gigi pasti rasanya nggak enak kan, rasanya pasti senewen, apalagi anak-anak. Lalu gusi sering bengkak disertai demam, seperti di foto yang sebelumnya itu ada gusinya yang memerah sampai berdarah aktif seperti itu. Jadi itu akan mengakibatkan demam karena kan seperti yang dijelaskan sebelumnya, gigi lubang itu kan awal mulanya karena bakteri yang menempel. Lalu nafsu makan berkurang. Pasti di sini pejuang MPASI akan merasakan kemarin anak udah mau makan enak, ternyata ada satu gigi yang sakit. Pasti habis itu akan GTM, nggak akan dia akan mau buka mulut, pasti nggak akan anak itu akan menolak untuk makan karena ya buat ngunyah nggak nyaman gitu. Lalu BB pasti menurun karena tadi nafsu makan berkurang. Lalu yang terakhir adalah susunan gigi dewasanya yang pasti akan terganggu. Kayak tadi tuh gigi yang sundulan itu, jadi kan gigi harusnya tuh
munculnya itu segaris sama gusi, tapi dia akan tumbuh di tadi kan timbul di lebih ke atasan karena tadi gigi susunya belum lepas sebelum waktu belum lepas tapi gigi dewasa sudah timbul. Next selanjutnya. Lalu ini, dok, apa yang harus diperhatikan sebagai ibu yang peduli terhadap kesehatan anak? Ini nggak hanya ibu ya, tapi orang tua maupun siapapun yang mengasuh pada anak seperti babysitternya, neninya atau neneknya, itu apa yang harus diperhatikan? Karena memang peran peran menjaga gigi anak itu nggak hanya dari ibunya saja, pasti harus ada peran dari yang yang paling banyak waktu menghabiskan waktu sama anaknya. Misalkan kayak ibu pekerja. Jadi harus perhatikan juga pengasuhnya itu bisa nggak menjaga gigi anak-anak tersebut gitu. Lanjut. Satu, bantu dan biasakan anak membersihkan gigi dan mulut sejak dini. Untuk bayi baru lahir sampai 6 bulan atau sampai mulai tumbuhnya gigi pertama, pembersihan rongga mulut menggunakan kasa yang telah dicelupkan air hangat atau air matang setelah menyusui. Jadi sejak mulai bayi itu lahir, anak itu lahir, kita sudah harus membiasakan diri untuk membersihkan rongga mulutnya walaupun belum ada giginya, tapi kan minum susu itu sudah dari mulut. Jadi kita harus membersihkan apa aja yang dibersihkan, bagian lidah, bagian gusi, bagian rongga mulut lainnya. Awalnya pasti nggak tega, pasti. Karena itu mulut bayi kecil, lalu pakai jari tangan kita bersihin, pasti anak itu akan merasa tidak nyaman. Tapi mau nggak mau, kita harus harus tega. Karena apa lebih nggak tega lagi kalau semuanya ada sisa-sisa susu, susu ASI, baik ASI mau sufor, itu pasti akan nempel di bagian lidah. Kalau semuanya dibiarkan seperti itu terus, itu nanti lama-lama akan menjadi jamur. Jamur yang tumbuh di bagian lidahnya. Jadi kalau semuanya sudah ada jamur seperti itu ya pasti akan demam dan anak pasti akan tidak nyaman. Jadi kita harus mulai membiasakan dari mulai bayi itu lahir. Itu. Lanjut. Nah, ini untuk banyaknya pasta gigi ketika anak mulai tumbuh gigi. Jadi itu sudah mulai harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Ketika anak mulai tumbuh gigi, gunakan sikat gigi anak-anak dengan bulu sikat yang lembut, lalu pasta gigi berfluoride, sikat gigi 2 kali sehari. Lalu orang tua membantu anak menyikat giginya hingga usia 6 tahun. Kenapa sampai usia 6 tahun? Dianggapnya usia di atas 6 tahun itu anak sudah bisa mandiri. Kenapa di bawah 6 tahun harus di bawah pendampingan orang tua? Kadang kak, orang tua mikirnya, ah udah bisa kok, udah pinter itu anaknya gosok gigi, padahal masih usia 4 tahun. Enggak, Bu. Tetap harus ditemenin. Dan bahkan kita yang harus menggosokkan giginya. Karena anak nggak tahu bagian mana aja yang udah dibersihkan sama dia. Jadi kita tetap harus perhatikan, oh ada bagian-bagian yang belum bisa dijangkau sama anak tersebut gitu. Lalu banyaknya sikat pasta gigi yang digunakan itu untuk usia kurang dari 3 tahun itu seberas, sebiji beras itu. Lalu untuk pasta gigi dari 3 sampai 6 tahun itu seperti kacang polong. Gitu. Jadi harus ada takarannya, tidak boleh terlalu banyak mengandung fluoride. Lanjut. Nah, lalu memberikan makanan yang sehat. Pasti ibu-ibu di sini sudah tahu lah gimana takarannya makan makanan sehat. Apalagi buat gigi ya sama seperti MPASI pada umumnya makan makanan sehat ya ada yang protein lalu makanan sayur-sayuran. Lalu apa aja makanan penyebab gigi beruang? Pasti yang manis-manis, permen rasa buah, minuman bersoda, nasi dan pasta, biskuit. Jadi yang makanan manis-manis seperti itu bisa lebih mudah menyebabkan gigi yang berlubang. Gitu. Lanjut. Lalu datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Kapan sih dok mulai kita ajak anak ke dokter gigi? Saat gigi muncul pertama kali diajak aja dicek eh, biar anak itu kenalan dulu sama dokter giginya sejak pertama tumbuh. Jadi biar apa? Biar anak tuh sudah terbiasa ke dokter gigi walaupun dia nggak ada masalah giginya apa-apa. Jadi harus dicek 6 bulan sekali. Biar apa? Perkembangannya itu terpantau dengan baik. Selain itu kan kalau ke dokter gigi kita bisa tanya juga ini kapan dok mulai tanggal giginya mulai berganti kapan. Lalu bisa nanti bisa ditambahin dengan imunisasi gigi dan lain-lain. Jadi sejak gigi awal muncul itu boleh dikenalkan anak ke dokter gigi. Jadi biar anak itu nggak takut dengan dokter gigi. Itu lanjut. Nah,
Ketika anak datang pertama kali ke dokter gigi saat giginya sudah sakit akan menimbulkan kecemasan dan rasa takut. Jadi kalau semuanya nih posisi kayak tadi gigi yang berlubang sampai udah ada gusi yang tumbuh di antara lubang giginya itu pasti sakit sekali. Lalu habis itu kita baru pertama kali ke dokter gigi. Anak udah sakit duluan dari rumah, lalu datang ke dokter gigi dengan segala macam peralatan gigi yang membuat dia rasa cemas. Pasti dia nggak akan mau buka mulut. Dan selain itu juga masalahnya nggak kelar, masalah giginya nggak kelar, anak trauma sampai besok pun dia nggak akan mau ke dokter gigi gitu. Jadi makanya sejak awal mula gigi itu muncul, eh, segera datang ke dokter gigi gitu. Apa namanya? Walau bahkan ada yang anak yang udah diajak sering dipantau sama orang tuanya ke dokter gigi, rajin kontrol, itu tetap aja ada yang kecolongan, tetap ada kayak garis-garis coklat di bagian gigi depannya gitu. Jadi makanya yang sering dikontrol aja bisa kecolongan, apalagi yang enggak. Lanjut. Nah, ini bisa seperti tadi yang saya bilang kan ada imunisasi gigi. Jadi pemberian topical application fluoride. Jadi untuk melindungi gigi ini sifatnya untuk mencegah. Jadi bukan untuk kalau udah ada kariesnya gitu masih bisa, ya bisa. Tapi kariesnya itu nggak akan jadi balik lagi seperti semula. Jadi harus dilakukan perawatan gitu. Nah, ini setelah itu ada aplikasi Visur Silen pada gigi geraham dewasa muda. Jadi biasanya sih umur-umur sekitar 6 tahun, 7 tahun tuh ada gigi geraham paling belakang muncul. Nah, itu tuh biasanya kan ada ceruk-ceruk gigi yang dalam seperti ini, seperti di gambar ini. Jadi ceruk-ceruk gigi yang dalam itu dilapisin aplikasi Visur Silen. Jadi biar landai, biar maksudnya itu makanan itu tidak terjebak lama-lama di situ dan pembersihannya juga lebih mudah pakai sikat giginya gitu. Jadi untuk menjaga biar si gigi permanen ini nih nggak lubang duluan. Gitu. Nah, kalau ini sih untuk gigi-gigi yang udah lubang ya, udah karies, masih bisa dirawat, masih sangat masih bisa dirawat. Apalagi nih biasanya nih sih umur-umur yang kayak gigi di atas itu umur 3 tahun, 4 tahun, sedangkan gigi depan atas itu baru baru lepas itu sekitar umur 6 tahun. Jadi dari jarak 3 tahun ke 6 tahun itu kan lumayan lama ya. Kalau dibiarkan seperti ini terus pasti anak juga nggak nyaman. Selain itu juga akan mengganggu tadi akan mengganggu susunan gigi yang lainnya. Jadi harus diapain dok? Dirawat. Memang harus sabar karena memang kalau sudah seperti ini, itu artinya sudah banyak perawatan yang akan dilakukan. Kalau sudah seperti ini ada perawatan saluran sarafnya, lalu habis itu ada pembuatan ini kan before afternya nih yang sebelah kiri yang warna hitam, lalu yang sebelah kanan itu warnanya putih. Nah itu tuh dibikin kayak mahkota jaket gigi gitulah. Jadi ditambal giginya. Itu akan jauh lebih nyaman anaknya pasti. Lalu yang bawah, kalau kita sih biasanya kalau nyebut ke anak-anak gitu, ke pasien anak, gigi robot. Jadi itu biasanya buat gigi geraham. Gigi geraham yang udah lubang seperti itu, masih bisa dirawat, masih sangat bisa dirawat. Karena itu tadi, gigi-gigi yang kalau geraham seperti ini masih biasanya akan berganti di usia di atas 7 tahun. Padahal biasanya kalau udah kayak gini nih, umur-umur 5 tahun, umur 6 tahun itu udah lubang. Kayak gitu kan kasihan kan kalau kayak gini. Jadi harus dirawat. Lanjut. Nah ini, why is dentistry so expensive? Yaitu tadi karena tidak mau dirawat sejak awal. Kalau semuanya sejak awal, anak sudah dikenalkan ke dokter gigi, sudah dilakukan perawatan gigi, pasti tidak akan mungkin sampai gigi itu berlubang. Lubangnya, maksudnya lubangnya sebesar itu. Kalaupun ada ya paling segaris-segaris itu pun tidak akan menghabiskan biaya yang banyak. Dan waktu perawatan pun nggak akan lama, nggak akan selama yang sebelumnya tadi, kayak harus melalui perawatan saluran akar, lalu habis itu pembuatan tambalannya. Kalau semuanya yang cuman garis-garis itu aja sih masih bisa dipoles-poles atau kalau nggak dibersihin gitu masih bisa. Gitu. Lanjut. Nah ini kalau somai gigi yang sehat itu biasanya cuman paling dibersihin kayak gitu. Lalu habis itu semakin semakin parah pasti akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Makanya kok ke dokter gigi mahal banget ya dok gitu. Ya semakin parah gigi yang terkena ya pasti akan semakin banyak uang yang akan dikeluarkan seperti itu. Lanjut. Nah, sudah ini slide terakhir. Jadi save your little smile.
Jadi memang peran orang tua itu sangat penting buat gigi anaknya. Kita sebagai orang tua juga harus aktif melihat rongga mulut anaknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai usia 6 tahun, memang kita sebagai orang tua atau support sistemnya anak itu memang harus mau memperhatikan gigi anak. Pasti, dok anaknya nggak mau disikat giginya, pasti reok. Lebih lebih mending anak itu ngereok karena kita sikat gigi daripada dia sakit gigi. Seperti itu ibu-ibu semuanya. Oke, sekian pematerian dari saya yang eh, singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin dari bunda-bunda di sini ada pertanyaan. Mari kita sharing bareng gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas pemaparannya. Nah, itu materinya sangat penting sekali ya dok itu karena ternyata mulai memperhatikan itu emang benar-benar dari kecil. Bahkan tadi dari masa ibu masih mengandung gitu ya. Itu Iya, juga ternyata berpengaruh gitu loh ke iya, gigi anak gitu. Nah, mungkin langsung kita masuk sharing aja ya dok. Mungkin beberapa iya, sudah ada yang ingin bertanya gitu. Boleh ayah bunda mungkin memasukkan pertanyaan ke kolom chat atau kalau ada yang ingin bertanya secara langsung juga boleh nanti bisa raise hand ya supaya bisa ngobrol langsung nih bareng dokter di sini. Ini sudah ada yang masuk dok beberapa mungkin izin iya, saya bacakan ya. Oh, iya, boleh. oke. Wah sudah ada beberapa. Yang pertama masuk ini ada, mohon maaf saya kurang bisa membaca ya ini dari siapa. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya ini dok, dok untuk tahapan tumbuh gigi itu mulai dari newborn seperti apa gitu? Oke, Tahapan tumbuh maksudnya gigi. eh Bunda ini tahapan gigi yang muncul dari newborn itu maksudnya dari usianya atau bagaimana? Biasanya sih kalau semuanya tumbuh itu dari seri yang pertama tapi bawah. Biasanya ada Oh, anak-anak yang usia 4 bulan, ada yang 6 bulan, tapi biasanya yang paling sering itu di usia 8 sampai 10 bulan. Gitu. Jadi bunda-bunda di sini nggak usah khawatir kok. Ada anak teman saya 4 bulan udah tumbuh. Bahkan anak saya sendiri sekarang di usia 7 bulan belum tumbuh giginya. Tapi ya sudah, ya pasti gigi akan muncul kok. Nggak mungkin juga kita mau ngeronsen anak usia 6 bulan, 7 bulan ini ada benih giginya atau enggak. Pasti ada benih giginya, cuman memang belum muncul aja. Gitu. Apakah mungkin pengaruh dari stimulasi atau apa? Enggak juga sih sebenarnya. Pasti akan muncul gitu. Di range usia 8 sampai 10 bulan gitu. oke baik. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, dok ada rekomendasi sikat gigi pertama bayi gitu? Mungkin yang bentuknya yang gimana ya dok itu? Nah, anak saya baru muncul giginya baru muncul dua gitu, baru sedikit sih itu. Saya biasa cuma pakai kasa aja, gitu, dok. Iya sih, kalau soalnya masih yang muncul di atas permukaan gusi, jadi kayak cuman malu-malu gitu, cuman kayak tunil gitu, itu nggak apa-apa sih kalau semuanya mau pakai kasa, tapi ya itu tadi, boleh dikenalkan dengan pasta gigi sedikit saja di bagian situ, jadi dibersihkan aja. Tapi kalau semuanya udah mulai, dia bisa pakai sikat gigi dengan sikat gigi. Kalau ditanya sikat gigi yang rekomendasi dari saya, apapun itu yang halus dan nyaman. Jadi memang kalau beli sikat gigi kita nggak bisa beli online sih kalau menurut saya ya. Kita harus melihat langsung. Jadi kita pilih langsung dan kita akan nyocokin dengan si mulut bayi. Dan yang pasti yang nyaman sama kita pegang. Bukan yang nyaman dipegang sama bayinya, tapi kita yang pegang. Gimana cara megangnya, terus posisiin giginya, posisiin sikat giginya, seperti itu. Jadi kalau semuanya eh, rekomendasi sikat giginya itu tadi saya mending beli langsung aja jadi daripada online. Jadi kita bisa lihat sendiri itu sikat giginya sekecil apa, sehalus apa gitu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Jadi memang prefer beli langsung gitu ya, supaya mungkin juga bisa Iya, iya. memegang Kalau saya sih teksturnya ya. sarannya lebih mending gitu. Oh Gitu. ya, Dan pakainya yang baik. sikat gigi ya, memang yang sikat bukan silikon ya. Oh, Kan oke ada tuh baik. beberapa yang modelnya silikon seperti itu. Nah, itu paling bagus dan paling tepat ya pakai sikat gigi karena brush kan buat kan sikat gigi itu fungsinya kan kita untuk mengeluarkan makanan gitu. Iya betul. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, selanjutnya dari Bunda Syifa. Dok, kalau untuk gigi yang sudah terlanjur karies, itu apakah harus ditambah vitamin gigi untuk perawatannya?
Kalau sudah terlanjur karies, pasti harus dirawat, Bu. Kalau masalah mau ditambahin vitamin, itu pencegahan aja. Jadi biar nggak tambah parah di gigi yang lainnya. Tapi kalau di gigi itu yang sudah karies, memang harus dirawat. Jadi entah itu sama dokternya mau dibersihin atau mau ditambal, itu tergantung nanti seberapa besarnya si karies itu. Gitu. Tapi kalau untuk penambahan vitaminnya sendiri, itu bukan untuk mengembalikan supaya giginya itu bisa bersih lagi enggak, tapi itu buat menjaga gigi-gigi yang lainnya gitu. Tapi kalau gigi yang sudah ada kariesnya memang harus dirawat. Seperti itu, Bunda. Oke, baik, Dok. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bunda Alia. Kalau sudah MPASI tapi belum tumbuh gigi, Dok, gitu. Lalu bagaimana cara membersihkan mulutnya, Dok? Itu tadi pakai, saya sih masih suka pakai kasa ya daripada pakai wipes. Tadi ada yang nanya, kok dok, kok pakai wipes masih ada putih-putih di lidahnya? Kalau saya pribadi lebih suka sih pakai kasa karena kalau kasa kan dia ada permukaan kasarnya. Memang sih anak saya kalau ngelihat dia kalau pakai kasa atau kalau nggak pakai yang wipes itu pasti lebih nyamanan dia pakai wipes karena kan kalau wipes kan tisu basah seperti tisu basah biasa kan dia cuman buat rongga mulut. Tapi kalau kasa dia sekali usap itu langsung bisa debris-debris apa ya sisa-sisa makanan yang ada di dia tuh bisa ke serok gitu. Walaupun memang pasti nggak bisa bersih 100% karena memang kan bagian lidah pasti ada bagian putih-putihnya, tapi seenggaknya makanan yang nempel di situ tuh sudah terangkat dengan baik gitu kalau pakai kasa. Tapi kan sekarang ada ya kasa-kasa yang buat khusus memang buat sikat gigi dan itu jauh lebih nyaman ke anaknya dan kitanya pun bukan masukin jarinya gitu. Cuman ya memang tetap harus ditekan gitu ke bagian lidahnya gitu, Bunda. Baik, terima kasih, Dok, atas jawabannya. Nah, Ya. wah, ternyata banyak, Dok, nih yang ingin bertanya ya, gitu. Bunda-bunda nih boleh, Bun, kalau semisal ingin apa on mic ya, Dok, barangkali jadi bisa ngobrol langsung Iya, gitu. Tapi sejauh ini yang masuk via chat. Nah, untuk ya. selanjutnya di Bunda Stevi, Dok. Dok, bagaimana cara mengajarkan anak untuk berkumur? Ini ya pasti apa namanya kalau pas pakai pasta apa sikat gigi anaknya nggak mau kumurnya itu gimana? Eh Bunda kayak lama Stevi apa mungkin langsung mau ditelan gitu menanggapi. biasanya. Ya memang pasti agak susah sih ya kalau anak disuruh kumur orang disuruh kunyah aja kadang juga susah kan ya. Makanya kita pakai pasta giginya memang untuk khusus anak-anak. Jadi kalaupun tertelan, sebenarnya gini Bun, pasta gigi itu yang mengandung fluoride itu harusnya memang nggak dikumur, nggak dibilas sebenarnya. Jadi memang dibiarkan dia tetap di bagian giginya. Makanya kita harus pintar-pintar cari komposisi dari pasta giginya itu mengandung apa dan dia aman nggak kalau semuanya tertelan di anak-anak gitu. Jadi memang kalau anak-anak pasti susah untuk berkumur karena refleksnya masih belum ada kan gitu. Bahkan untuk mengunyah aja dia masih kadang susah gitu. Jadi kita yang harus pintar-pintar cari pasta gigi yang bagus buat anak-anak. Jadi dilihat itu memang dia eh, aman tertelan kayak gitu. Jadi memang kalau pasta gigi itu bahkan kita pun yang dewasa pasta gigi itu nggak jadi kumurnya cuma sebentar aja, cuma menghilangkan busanya aja. Tapi memang yang paling baik itu ditinggalkan di rongga mulut. Jadi kita membiarkan si floretnya itu menempel di bagian gigi, yang untuk melindungi giginya itu. Gitu. Oke, baik. Nah, ini pas banget nih, Dok. Nyambung sama pertanyaan Mm, berikutnya dari Bunda Sinta Oke. dan Bunda Nita ini terkait dengan pasta gigi. Yang pertama, Mm, Dok, anak saya itu sejak MPASI itu udah rutin banget disikat giginya. Nah, sejak satu mm, tahun itu sudah pakai pasta gigi. Tapi suka ketelan gitu. Sampai sekarang usianya mm. 3 tahun itu kadang sengaja ditelan gitu. Nah, itu ada dampaknya nggak ya, Dok? Itu tadi kalau dampak ya pasti kalau kebanyakan sih memang ya pasti ada dampaknya. Cuman ya itu kalau kita sih menurut saya pabrikan itu pasta gigi kalau dia bilang udah aman kalau semuanya tertelan ya pasti insya Allah aman-aman aja. Makanya tadi kan kita kasihnya cuma sebesar kalau dia tadi usia berapa ya anaknya ya? Eh, Bunda Sinta sekarang sudah 3 tahun, Dok. kalau 3 tahun kan berarti sebesar biji polong tuh. Makanya nggak boleh banyak-banyak gitu. Oke, jadi pemberiannya jangan banyak-banyak Sesuai gitu ya. sama dosis anak usia anak gitu. Oke. Nah,
nyambung juga sama pertanyaan Bunda Yunita tentang kandungan dari, mungkin tadi sudah disinggung ya dok sebenarnya gitu. Nah untuk pasta gigi bayi itu apakah harus yang ada kandungan fluoridnya gitu? Kalau hanya ada kandungan xylitol dan hidroksi hidroksiapatit, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan, Mm. itu apakah bisa gitu dok? Nah ya, saya baca aja bentar. Pasta gigi apa harus ada kandungan fluoride? Iya, karena memang fluoride yang untuk melindungi gigi dari karies. Karena memang kalau di Indonesia sendiri kan kandungan air yang mengandung apa saya nggak disupport gitu kandungan fluoride-nya. Kalau hanya xylitol dan hidroksiapatit apakah bisa? Xylitol itu kan untuk penyegaran aja, hidroksiapatit pun eh, kalau menurut saya tetap harus ada fluoride karena memang itu sudah anjuran dari dokter gigi anak. Dokter gigi anak sendiri yang sudah menyarankan untuk penggunaan fluoride di pasta gigi seperti itu. Udah ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menjawab Bunda Yunita Putri? Oke baik. Sepertinya sudah terjawab ya dok. Saya izin Ya. lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ada dari Bunda Rifda. Dok, kenapa ya lidah masih putih walaupun sudah pakai tooth wipes? Ya, itu tadi yang sudah nyambung sama yang sebelumnya pakai kasa. Jadi, kalau saya Oh, pribadi lebih suka pakai kasa daripada pakai wipes. Karena memang kalau wipes kan permukaannya dia nggak begitu kasar ya. Jadi dia ya memang membersihkan. Tapi kalau lebih saya ngelihat itu kalau pakai kasa dia kan permukaannya kasar. Tapi itu tadi pasti jauh lebih tidak nyaman ke anak. Cuman kan ya cuma sesekali waktunya aja gitu. oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, berikutnya dari, oh tidak ada namanya di sini. Dok, sebaiknya vaksin gigi itu di usia berapa ya bisa dilakukan? Oke, vaksin gigi. Vaksin gigi yang di sini nih maksudnya pemberian topikal aplikasi fluoride itu ya. Jadi kalau untuk vaksin gigi sih seperti tadi, boleh kok dari usia awal gigi itu tumbuh gitu. Jadi kalau semuanya anak udah mulai tumbuh tuh giginya nggak apa-apa diaplikasikan. Makanya dibawa aja anaknya ke dokter gigi sambil dia kenalan, nanti sambil dia diedukasi sama dokter giginya dan pasti akan kalau semuanya bunda sampaikan yang bunda inginkan, nanti dokter gigi yang akan menjelaskan lagi gitu. Jadi itu untuk pencegahan biar giginya eh, lebih minim resiko karies. Tapi tetap harus disikat giginya gitu. Lanjut. Baik, nah lanjut ada pertanyaan dari di sini Dokter Atika. Ini sebenarnya pertanyaan tentang masih tentang ini dok, pasta gigi dan yang apa ada kekhawatiran tertelan gitu. Nah, dok untuk anak sejak usia 3 bulan sudah tumbuh gigi dan mulai saya pakaikan pasta gigi yang berfluorid. Cuman saya khawatir karena sampai sekarang anak 1,5 tahun itu belum terlalu mahir berkumur dan mengeluarkan kumurannya. Jadi selalu ditelan pasta giginya dan air kumurannya itu apakah tidak apa-apa? Pernah konsul juga katanya tidak apa-apa. Asal Mm-mm. pasta giginya itu sebiji beras saja. Mm-mm. Cuman mau tanya, apakah sudah ada kasus-kasus akibat terlalu banyak tertelan pasta gigi sejak kecil, dok? Kalau kasus-kasusnya itu biasanya dia ini sih, kadang kan anak-anak makanya kadang tuh anak-anak tuh ngerasa kayak pasta gigi kan yang buat anak-anak kan rasanya manis tuh, yang Iya, rasa betul. stroberi, rasa ini. Jadi kadang dia maunya lebih daripada itu. Makanya tadi saya sampaikan di usia di bawah 6 tahun memang harus kita orang tua yang bantu untuk sikat gigi. Karena apa? Buat kita kontrol pasta giginya itu seberapa banyak. Nah, kalau apa namanya efeknya dari terlalu banyak kebanyakan sih karena terlalu banyak menelan pasta gigi biasanya lebih ke fluorosis jadi giginya tuh ada muncul putih-putih lebih
pekat di giginya gitu. Tapi kalau soalnya untuk lain-lainnya jarang sih biasanya lebih ke karena bukan karena dia tidak bisa karena berkumur atau menelan, tapi itu tadi karena terlalu banyak pasta gigi yang dia gunakan dan dia telan gitu. Makanya tadi disampaikan harus sesuai dengan dosis usianya penggunaan pasta gigi itu gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, berikutnya dari, mohon maaf, dari Bunda Retno. Dok, anak saya 7 bulan, sudah tumbuh 2 gigi. Nah, sikat giginya apa boleh pakai pasta gigi, dok, dari usia 7 bulan ini? Boleh ya Bun ya, tapi tadi sesuai dengan dosisnya. Jadi cuman setipis, selembar tipis biji beras gitu. Dan itu Oke, harus boleh, tapi dipastikan ya. Ha. memang Mm-mm. harus sesuai dosisnya gitu ya, dok, Mm-mm, diperhatikan mm-mm, mm-mm. dosisnya. Iya. Oke, baik. Nah, berikutnya dari Bunda Raden Cynthia. Halo dok, bagaimana ya kalau gigi anak terlanjur sudah rusak dan tidak dapat dirawat sarafnya? Sudah dilakukan pencabutan, tapi katanya kalau pencabutan gigi sebelum waktunya itu bisa merusak tatanan gigi. Bagaimana ya dok, baiknya gitu, agar terhindar dari rusaknya tatanan gigi permanennya besok gitu. Mungkin nanti ke depannya gitu dok. Ya ini tadi, kalau semuanya gigi yang lubang masih bisa dirawat, masih bisa apa? Masih bisa dirawat saluran akar, masih inilah istilahnya masih terselamatkan dari gigi yang harus dicabut. Tapi gimana dok kalau semuanya udah nggak bisa sama sekali untuk dilakukan perawatan? Mungkin gini Bun, eh bisa cari dokter gigi yang memang biasa menangani gigi anak. Jadi coba tanya kayak cari second opinion terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah dicabut sama dokter giginya, lalu Bunda khawatir ini pasti akan merusak tatanan gigi dewasanya, maka yang bisa dilakukan adalah dengan memasang space maintainer. Jadi untuk menjaga gigi-gigi itu tuh eh, bergeser. Space maintainer tuh apa? Jadi seperti behel gitu, Bun. Lepas pasang tapi itu buat anak-anak. Cuman space maintainer ini sendiri biasanya dilakukan oleh dokter gigi anak gitu. Jadi kalau saya menyarankan bisa Bunda mencari dokter gigi anak terdekat, lalu konsultasikan kepada dokter gigi anak tersebut kondisi dari gigi anak Bunda gitu. Oke, baik. Terima kasih dok. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bunda Umu Abdirahman. Ini terkait dengan bayi dok, maksudnya gusi mungkin tadi sudah dijelaskan ya, tapi barangkali tadi Bunda sempat tertinggal gitu ya. Jadi saya bacakan dulu pertanyaannya, ada duanya lidah bayi itu dibersihkan dalam 1 hari. Apakah 2 kali sehari seperti dewasa cukup saat bangun tidur dan sebelum tidur? Nah mungkin itu dulu dok. Oke, kalau bayinya sih masih pakai ASI atau sufor sih biasanya pasti malam sebelum tidur itu harus karena kalau habis menyusui kan pasti ada sisa-sisa lah, sisa-sisa ini itu dibersihkan. Ya dibersihkan semampunya aja lah kalau anak sudah tertidur lelap. Terus kalau nggak waktu mandi, mandi pagi itu dibersihin gitu. Cuman kalau anak sudah mulai MPASI tapi dia belum ada giginya, setelah dia makan dibersihkan giginya. Jadi dibersihin semua gigi. Jadi biar nasi-nasi yang sisa-sisa makanan yang habis dimakan itu nggak terempel terlalu lama di bagian lidahnya gitu. Baik. Nah yang pertanyaan kedua, jika bayi menyusu saat tidur gitu, apa perlu lidah dan gusinya itu dibersihkan dengan kasa juga saat tidur atau saat itu juga dok? Iya, saat lepas dotnya. Kalau masih pakai dot ya. Jadi saat lepas dotnya dibersihkan gitu. Tapi ya ini memang PR sih, karena kan kita nggak mau ganggu anak itu tidur ya, karena kan juga kualitas tidur juga baik. Cuman itu tadi, kalau anak udah, kita kan sebagai orang tua udah tahu nih jam-jam tidur anak nih mau jam berapa gitu. Kalau anak yang udah bisa lepas dari dot, itu lebih baik ya memang dibersihin dulu. Cuman kalau anak itu pengantar tidurnya tuh pakai dot, ya ketika dot itu dilepas atau linen itu dilepas, ya kita bersihkan semampunya kita gitu. Tapi kalau anak itu sudah ada giginya harusnya sih sudah bisa mulai bisa lepas dari dot ya. Jadi memang harus disikat giginya, harus dibangunin dulu. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Nah, sejauh ini untuk pertanyaan sudah terjawab semua dok di kolom chat. Oke. Nah, apakah ayah bunda atau bunda-bunda masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau bertanya? Saya coba tunggu ya, sambil saya hitung beberapa. Kalau masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin
Kalau mau on mic juga diperbolehkan. Oh iya dok, tadi mungkin boleh diinformasikan kembali dok untuk dokter Anidia itu prakteknya di mana ya gitu. Barangkali ada yang belum tahu. Saya sih sebelumnya praktek di Makassar, cuman memang setelah melahirkan sampai saat ini saya belum praktek lagi gitu. Jadi Oke. kalau sekarang sih cuman kayak misalkan ada janjian pasien atau nggak pasien memang mau sama saya baru praktek kayak gitu. Tapi kalau nggak ada, Oh, saya nggak praktek dulu, masih belum praktek lagi gitu. hmm. Untuk biasanya kalau menghubunginya via apa ya dok? Apakah ada misalnya untuk apa? Mungkin misal ada yang ingin konsultasi ke dokter Oke, gitu. bisa Biasanya kalau lewat. semuanya di grup yang sama, bisa japri saya atau kalau nggak di Oke. Instagram kan tadi ada tuh di flyernya kayaknya ya Iya. di Instagram saya bisa tanya feel free ya Bunda kita sharing-sharing gitu. Saya sih seneng kalau semuanya ada yang tanya-tanya jadi sambil saya juga karena saya juga sambil membersamai anak juga jadinya oke ternyata bisa seperti ini. Jadi kita sharing-sharing gitu gitu ya. Oke. Nah, dok, ini ada pertanyaan masuk lagi. Mungkin ini jadi yang terakhir ya, dok. Ya, Dari ya. Bunda Maudina. Dok, anak saya itu umurnya setahun, tapi susah mau disikat giginya. Apakah ada Iya. tipsnya gitu? Oke. Karena anak saya juga belum setahun ya, jadi saya belum tahu segimana repotnya mensikat gigi anak usia 1 tahun. Cuman eh yang saya lakukan ketika anak saya itu tuh kan sekarang juga udah mulai aktif-aktifnya tuh kalau dibersihin lidah. Jadi saya tutup ininya tangannya pakai bedong atau enggak pakai anduk. Jadi saya ikat badannya jadi biar dia nggak berontak. Lalu saya ini memang kayak kekerasan gitu. Beberapa mungkin ada sih video-video gitu dari dokter gigi anak kasih edukasi gimana caranya biar mensikat gigi anak itu mudah gitu. Jadi posisi anaknya itu kepalanya terlentang gitu. Jadi kayak kita di bagian kepalanya di sininya kayak kita apa kita tahan pakai kaki sama paha kita, lalu dia dangkal ke atas kita tarik. Ya pasti akan korbannya pasti tangan kita akan kegigit-gigit sih. Cuman ya itu tadi mending dia ngereoknya waktu pas disikat gigi daripada dia sakit waktu pas sakit gigi karena giginya berlubang dan itu karena kita yang tidak memperhatikan sikat gigi anak itu gitu. Memang harus tega sih Bun kalau semuanya buat pembersihan sikat gigi, bersihin lidah gitu. Semangat. Saya juga harus semangat juga. Jadi kita saling menyemangati. Jadi daripada anak juga giginya lubang. Kasihan Bun kalau semuanya giginya lubang. Saya banyak sekali pasien yang memang udah nggak bisa diselamatin lagi kayak tadi ada pertanyaan yang dok gigi anak saya udah nggak bisa dirawat perawatan saluran akar jadi harus dicabut. Bayangkan usia masih 5 tahun tapi sudah kehilangan banyak giginya atau kalau nggak seperti gigi geraham. Jadi kita harus perhatikan ya gigi geraham paling belakang itu kalau gigi susu itu gerahamnya cuma ada 2. Kalau semuanya di belakang gigi geraham sudah ada gigi geraham lagi, itu berarti gigi geraham dewasa. Itu sudah tidak ada gantinya lagi. Makanya tadi harus ada dikasih visor silen. Karena tadi itu sudah gigi dewasa. Biasanya muncul di usia 6 sampai 7 tahun. Jadi kalau semuanya bunda-bunda di sini punya anak di rentang usia 6 sampai 7 tahun, gigi belakangnya yang sudah ada itu harus diperhatikan. Jadi kalau sampai gigi belakangnya itu lubang, seperti mangkok, lalu dalamnya sudah ada gusi yang tumbuh, itu akan susah kalau sampai mau dirawat. Bayangkan kalau itu harus dicabut, padahal itu ada gigi dewasa. Berarti dia di usia 6 atau 7 tahun sudah kehilangan gigi dewasanya satu, gitu. Jadi mending kita tega dia nangis karena sikat gigi daripada dia harus kehilangan giginya. Gigi itu adalah hak anak ya, Bun ya. Jadi kita memang harus semangat untuk memperjuangkan kesehatan gigi anak itu, gitu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadinya saya pikir yang tadi sudah terakhir dok, tapi ini ada masuk satu lagi. Nggak apa-apa ya dok, untuk penutup Iya. mungkin nanti setelah ini dokter boleh sekaligus memberikan closing statement untuk Mm-mm. Bunda-Bunda yang sudah ada di sini. Nah pertanyaan yang terakhir lagi dari Bunda Aruni, dok maaf nanya, kalau anak suka ngemut makanan itu apakah akan berpengaruh sama giginya? Ngemut makanan iya sih. Biasanya sih kalau anak ngemut makanan, otomatis kan dia nggak ada pengunyahan ya, nggak ada pengunyahan, nggak ada gerakan yang mengunyah gitu. Biasanya kalau anak-anak yang suka ngemut makanan itu resiko untuk gigi berlubangnya lebih tinggi daripada anak yang memang sudah bisa mengunyah. Itu tadi balik lagi ke orang tuanya. Bisa atau enggak dia menjaga kebersihan rongga mulut anaknya sambil diajarin caranya mengunyah, pijat oromotor atau lain-lainnya gitu. Jadi ya, ya itu tadi kalau somanya ada pengaruh, iya memang ada pengaruhnya.
biasanya memang lebih sering karies seperti itu. Jadi memang harus lebih diperhatikan lagi kebersihan rongga mulutnya gitu ya Bun ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, untuk pertanyaan sudah terjawab semua ya, Bunda-Bunda. Mungkin boleh, Dok, terakhir ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, closing statementnya kita sebagai orang tua harus semangat menjaga kebersihan rongga mulut anak sampai usia 6 tahun benar-benar dijaga sekali. Memang banyak banget rintangannya, cobaannya. Ya kayak tadi anak mulai susah buat dibersihin giginya, cuman kita memang harus tega. Jadi karena itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, gigi kesehatan gigi anak itu adalah haknya dia. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Nah, Ya, oke. Nah, untuk yang terakhir mungkin kita boleh ya ada dokumentasi bareng dengan Dokter Nindi untuk Bunda-bunda yang mau on cam boleh saya tunggu ya. Saya hitung dulu. halo dokter. Nah, di sini ada Sinta Halo, yang sudah on cam. halo, halo Bunda. Semangat ya Bunda. Dan Terima kasih banyak ya sudah sharing-sharing malam ini. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang amanah, yang bisa menjaga amanah ini. Jangan sampai gigi anaknya sakit. Dah itu, biar MPASI-nya juga bagus gitu ya. Perjuangan MPASI-nya udah getol tapi ternyata giginya lubang kan kasihan. oke, nah Oke. sudah ada beberapa yang on cam. Aku Ya, capture dari sini. Untuk saya hitung ya dok. iya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah cukup. Nah, saya mewakili Bumin ya, mewakili tim dari Parents Better Community mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bunda-bunda yang sudah hadir malam hari ini. Semoga nanti nextnya kita bisa learning parents bareng lagi ya, nanti dengan tema yang pastinya dibutuhkan gitu oleh bunda-bunda semua untuk membersamai tumbuh kembang anaknya. Nah, juga terima kasih kepada Dokter Nindi yang sudah menyempatkan waktunya, menyiapkan materi dan semuanya untuk kami semua di sini. Terima Iya, kasih terima banyak. kasih juga Bu Min udah dikasih fasilitas sharing-sharingnya. Mohon maaf ya kalau semuanya penjelasannya ada yang kurang. Terima kasih banyak semua Bu Min dan Ya, Bunda-Bunda terima semua kasih yang ada di kembali sini. Dokter. Iya, Insya Allah nanti bertemu lagi ya Dok di kesempatan yang berikutnya. iya, iya, Ya, karena sudah iya, di penghujung ya, saya sampaikan sekali terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang masih kurang atau belum berkenan. Dan iya. selamat beristirahat, bunda-bunda semua. Izin saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, dokter.